Salam warga kerajaan Allah, perkenalkan nama saya Murni Febrina. Hari ini kita akan belajar tentang wanita memanifestasikan hadirat Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Berbahagialah hari ini, hai kamu wanita-wanita. Kamu bukan adalah wanita biasa, tetapi kamu adalah wanita yang luar biasa, yang dimana dapat memanifestasikan hadirat Tuhan dimanapun engkau berada. Kita tahu banyak wanita mengalami kehilangan arah, diakibatkan karena tekanan, karena luka batin, karena pergumulan hidup, yang dimana dia harus berjuang di dalam rumah tangganya, dimana dia harus berjuang dalam pelayanannya, bahkan di gerejanya. Kadangkala wanita berkata di dalam hatinya, masihkah ada arti hidupku? Masih mampukah aku dipakai Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Tetapi hari ini berbahagialah engkau spesial di mata Tuhan, karena hidupmu sangat berarti bagi Tuhan. Di dalam wanita memanifestasikan hadirat Tuhan, berarti wanita adalah orang yang takut akan Tuhan. Wanita yang memanifestasikan hadirat Tuhan adalah wanita kerajaan Allah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dialah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Wanita kerajaan Allah adalah wanita yang hidup di bawah pemerintahan Kristus, artinya mewakili karakter Kristus, kuasa dan kasih Tuhan. Jadi wanita kerajaan Allah adalah wanita yang hidupnya tidak semaunya, wanita yang hidupnya dikuasai kasih Kristus, bukan oleh emosi atau keadaan. Wanita pembawa hadirat Tuhan artinya wanita membawa kehadirat Allah kemanapun ia pergi. Hadirat Allah bukan hanya dirasakan di dalam gereja, tetapi hadirat Tuhan bisa dirasakan keberadaannya di dalam diri seorang wanita. Ketika seorang wanita itu hidup dekat dengan Tuhan, berdoa dan menjaga hatinya tetap murni, maka hadirat Tuhan akan tinggal di dalamnya. Itu sebabnya wanita pembawa hadirat Tuhan akan membawa damai di tengah kekacauan, membawa sukacita di tengah kesedihan, membawa pengharapan di tengah keputusasaan. Dalam Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di dalam kitab Mazmur 16 ayat 11 kita memiliki 3 poin. Yang pertama, wanita kerajaan mengenal rajanya. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Artinya seorang wanita kerajaan tahu siapa dirinya dalam Kristus. Hadirat Allah mengalir dalam hatinya dan mengenal rajanya. Wanita yang mengenal Tuhan tidak akan memberontak, akan tunduk dan taat, sehingga hadirat Allah dinyatakan. Salah satu contoh Alkitab wanita adalah seorang Maria, ibu Yesus, adalah contoh yang mengenal rajanya. Ia tidak menolak panggilan Tuhan, tetapi berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dari ketaatannya lah hadirat Tuhan dinyatakan ke dunia. Yang kedua, wanita kerajaan membawa damai dan sukacita. Di dalam Roma 14 ayat 17
berbunyi, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Wanita yang hidup dalam hadirat Allah membuat suasana rumah berubah karena ada kedamaian. Ketika wanita kerajaan hadir, suasana berubah. Rumah pun yang tadinya penuh tekanan menjadi tempat damai karena kehadirat Tuhan mengalir melalui dirinya. Salah satu contoh yang bisa kita lihat di dalam Alkitab, wanita pembawa sukacita dan damai adalah Hana. Hana adalah istri Elkana, di mana Hana ditindas oleh Pemina. Tetapi Hana tidak membalas penghinaan yang dilakukan oleh Pemina. Tetapi Hana datang ke rumah Tuhan dan berdoa. Dari doanya lahirlah Samuel, bukti bahwa wanita yang berdoa melahirkan karya besar Allah. Yang ketiga, wanita kerajaan menjadi penjaga mezbah doa. Di dalam Mazmur 84 ayat 10 berbunyi, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya, wanita kerajaan tahu bahwa doa adalah nafasnya. Melalui doanya, hadirat Tuhan mengalir seluruh keluarganya. Wanita kerajaan tidak hanya berdoa ketika susah, tetapi menjaga mezbah doa setiap hari. Mezbah doa bukan tempat rutinitas, tempat hadirat Tuhan tinggal di dalam hidup wanita tersebut. Jadi wanita kerajaan itu harus diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah, dipanggil untuk memerintah bersama Kristus dan menjadi pembawa kasih dunia, memiliki nilai otoritas surgawi sebagai putri raja. Hidupnya mencerminkan kemuliaan Bapa di bumi. Ciri pembawa hadirat Tuhan, hidupnya dalam kekudusan dan doa, mengutamakan firman di atas perasaan, membawa damai di tengah kekacauan, setia dalam pelayanan dan kasih. Tanggung jawab wanita kerajaan dalam keluarga harus membangun atmosfer rohani dalam rumah tangganya, menjadi penolong yang kuat bagi suami, mendidik anak-anak dengan nilai kerajaan, menjadi suara hikmat dan doa di tengah keluarga. Teladan yang dapat kita contoh di dalam Alkitab ada 3 wanita. Yang pertama Maria, pembawa hadirat Kristus ke dunia. Yang kedua Esther, membawa keselamatan bagi bangsanya. Yang ketiga Deborah, pemimpin pendoa yang berani. Panggilan wanita kerajaan Allah dipanggil untuk menjadi pembawa hadirat Tuhan dimanapun ia berada, di rumah, tempat kerja maupun pelayanan. Kehadiratnya membawa cahaya perubahan karena Kristus hidup di dalamnya. Bagaimana aplikasi bagi wanita masa kini? Yang pertama, ayo bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Yang kedua, bawa hadirat Allah melalui perkataan dan tindakan. Yang ketiga, jadilah teladan dalam karakter dan integritas. Yang keempat, jadikan keluarga sebagai pusat penyembahan dan kasih Kristus. Penutup, dalam Yesaya 60 ayat 1 berbunyi, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Wanita kerajaan Allah dipanggil bukan hanya dikenal, tetapi memancarkan hadirat Tuhan. Ayo bangkitlah wanita kerajaan, bawalah terang Kristus di setiap area hidupmu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.